Minggu lalu kita sudah bahas tentang kitab suci ya, bagaimana kita membaca kitab suci dan itu kitab suci, ada yang tahu? Ya, kitab suci itu punya dua natur, ilahi dan manusia. Nah, ini sudah saya rekam, kalian ya bisa ini ya di sini. Ada dua ya, dua natur kitab suci dan bagaimana kita membaca kitab suci. Nah, ini yang belum selesai ya. Nah, tentang dua natur kitab suci, eh, berarti ada natur apa aja? Natur ilahi dan ya. Nah, ini tentang ini materinya udah saya kasih kan, Alkitab dan Kristus. Sama seperti Kristus yang punya dua natur, Allah dan manusia, maka kitab suci yang diinspirasikan itu bersifat ilahi. Tetapi ditulis oleh manusia, oleh para rasul, sehingga bersifat manusia. Bersifat manusia itu bisa diselidiki, diteliti, ya, dipelajari lah, dibaca, didengar, dan sebagainya. Sehingga ada khotbah, ada firman, ada studi-studi teologi seperti ini, ya, eksegesis dan sebagainya. Karena kitab suci itu bersifat manusiawi banget. Ini duduk di sini, ya, ayo bersifat manusiawi, sehingga bisa dipelajari. Kemudian kitab suci ini juga bersifat ilahi, sehingga kita pelajarinya bukan hanya untuk konsumsi rasa ingin tahu saja, ya kan? Nah, itu diisi yang kosong, sehingga nggak ada yang kosong. Ya, biasakan kelas saya itu seperti itu, nggak usah diatur-atur. Soalnya depan itu penuh semua, ya. Apalagi kelihatan bolong gini nggak enak. Nah, kalau dia bersifat ilahi, berarti waktu kita pelajari kitab suci itu bukan hanya untuk pelajaran doang, seperti kamu belajar sejarah, belajar IPA, misalnya begitu ya kan. Tetapi untuk apa? Kalau dia bersifat ilahi berarti ada petunjuk ilahinya, ada perintah ilahinya, ada bimbingannya untuk supaya kita apa? Kalau dalam kitab suci itu di ngomong supaya kita apa? Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga studi kita di sini bukan hanya memenuhi pengetahuan aja secara manusiawi, tapi lewat pengetahuan itu makin menuntun kamu kepada siapa? Kristus. Seperti Timotius itu kan. Ingat nggak 2 Timotius 3 ayat 15 kan? Makin menuntun kita kepada Kristus yang adalah keselamatan. Jadi pada endingnya kamu belajar kitab suci itu mendapatkan apa? Kamu belajar kitab suci itu mendapatkan apa? Iya, keselamatan. Oke. Nah, eh, itu. Nah, yang kedua terus kita udah pelajari eh, jadi di kelas saya itu kalian mesti konsen ya. Mesti konsen. Jangan pakai laptop itu jangan buka-buka yang lain. Konsen ya. Jadi saya tanya nyambung gitu loh. Pelajaran minggu lalu aja udah lupa kali. Nah, ini kan kitab suci menuntun kita kepada Kristus. Ya. Nah, kalau jadi kesimpulan kalau dia bersifat ilahi artinya apa? Iya, kalau dia bersifat ilahi berarti ini bukan kayak magic gitu ya. Bukan kayak mantra, tetapi membawa kamu kepada keselamatan. Ya, kalau dia bersifat manusiawi, ya dapat dipelajari, diteliti seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita membaca kitab suci. Ini artikelnya sudah punya belum? Sudah saya bagikan.
Udah di-download? Nah, kalau kalian nggak serius di kelas ini nanti nggak lulus loh. Kasih materi tapi bingung-bingung. Ini udah download belum? Yang jawab satu orang. Hmm? Mulai? Kalau saya tanya dijawab. Nah ini kan ada di sini saya udah kasih nggak? Coba pastikan dong. Jadi bahan yang saya kasih kepada kalian itu bukan kaleng-kaleng ya. Jadi belajarnya mesti serius ya semester ini ya. Kalau nggak ngerjain tugas mingguan, satu kali, dua kali, tiga kali nggak ngerjain, nggak boleh masuk kelas. Kerjakan selesaiin dulu, baru boleh masuk lagi. Kalau nggak selesaikan, nggak boleh masuk. Deal ya. Ya, karena materi saya bikin capek-capek. Ini bukan kaleng-kaleng. Karena ini bukan sekolah abal-abal, bukan sekolah kaleng-kaleng. Ini sekolah serius. Walaupun kita di tengah desa begini, ya. Kamu jangan bandingin kayak sekolah lain asal hadir kuliah pasti lulus. Enggak. Atau kasih uang pasti lulus. Enggak. Ya. Jadi di sini dituntut apa yang disepakati, apa yang saya kasih tahu, dan kalian harus sepakati. Nah, ini tugas mingguan satu, baca setiap hari satu artikel tentang apa? Selalu ada petunjuk nanti, ya. Perhatikan. Bisa minggu depan saya bukan ini lagi yang saya suruh. Bisa saya suruh ringkas materi pelajaran minggu lalu. Kalau enggak kalian juga lupa, ya. Nanti ingat Shopee Shop aja, ya Shopee ya. Oke. Nah, satu hari satu artikel tentang teori ayat Alkitab. Bukan ayat-ayat yang dikeranjang. Ya. Dari tanggal berapa? 7 sampai 13. Nah, baru tulis. Ikuti petunjuknya. Belajar begitu. Jangan saya baca nanti, aduh, yang saya minta apa, dikerjakan apa. Ini kerja dua kali. Ya. Baca petunjuknya. Lalu tuliskan satu paragraf ilmiah dari, ini paragraf ilmiah yang diminta. Berarti yang ada warna-warni itu, ya, setiap artikel tersebut bisa dikaitkan dengan natur Alkitab, sisi ilahi dan manusia, yang materinya maksudnya. Oke, nah ini materi bacaannya tuh, udah semua di situ. Bagaimana membaca Alkitab dan mengapa? Bagaimana kita membaca Alkitab ini kan oleh Kalistos. Oke, ada 5 prinsip membaca kitab Perjanjian Lama. Nah, ini ada 4 lapisan makna. Ini contoh kitab Bilangan, ya, yang PL. Lalu ini ada 4 langkahnya. Nah, ini ada contoh teorinya dari kitab Ibraninya, ya. Jadi ini udah lengkap. Ini dahuluan, nih tentang apa itu historia, teoria, terus nanti eh, moral dan anagogik. Ini jadi ada 10 langkah ini. Nah, ini hari ini kita mau bahas ini, ya. Dan ini atau ini dah, ini materinya. Ada nggak? Hah? Ini yang cowok-cowok. Kadang-kadang saya nggak percaya pengalian ini. Iya, itu Edric nggak masuk lagi ya. Kayaknya kurang serius.
Biarin kan dia udah bayar. Nggak bayar nggak masuk. Biarin aja. Lagi tidur. Oke, sekarang yang pertama membaca Alkitab dengan ketaatan kemarin berarti kita dengan penerimaan ya. Dengan satu penerimaan, dengan satu kekaguman. Ya. Nah, pertama ketaatan itu berarti kita itu terima dengan rasa takjub dan mau mendengarkan kekaguman. Ya, kita mengerti banget bahwa firman yang kita baca itu adalah firman Allah sungguhan. Ya, yang kita taati, yang kita kerjakan. Karena pikiran Alkitab itu atau Alkitab itu sendiri ya adalah firman Allah yang akan menuntun kita kepada Kristus atau keselamatan itu melalui ketaatan. Contohnya misalnya keteladanan Bunda Maria. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu spirit yang kita pelajari dari kitab suci, misalnya dari sosok Bunda Maria. Nah, ini kita udah bahas ya minggu lalu. Nah, sekarang bagaimana membaca Alkitab? Tadi dengan penerimaan, dengan mendengar, dengan mempelajari, dengan menyimpannya, melakukannya. Nah, yang kedua adalah memahami Alkitab melalui gereja. Ya, coba kita baca apa nih? Krisman baca. Yang kedua seperti yang ditegaskan oleh konferensi Moskow. kita mengenal menerima dan menafsirkan Alkitab melalui gereja di dalam gereja. Iya, nah ini konferensi Moskow itu menafsirkan Alkitab melalui gereja dan dalam gereja. Sama dong, 970 kan? Belum. Oh dia masuk link yang mana? Yang saya bagi minggu lalu. 92. Lupa saya. 970 yang depannya. Iya. Oh, sih sama. 3492. Dia masuk link mana? Ini loh yang. 4843. Oh, salah ya? Enggak masuk 97, 48, 43 ini. 34, iya benar ini. Tapi passcode-nya kok kemarin jadinya Soteria, kok isi 12345 nggak bisa masuk tadi. Mungkin dari Bu Android. Oh, jadi passwordnya? Soteria tadi. Nah, Christoph, tadi passwordnya apa? Soteria juga, Pak. Tapi dengan nomor yang apa? Soteria passwordnya. Nah, Soteria passwordnya. Oh, Tadi 12345 nggak bisa. Iya, makanya. Udah diubah. Oh, dia nggak tahu link. Pantesan. Ya. Terus? Kita terhadap Alkitab tidak hanya bersifat taat, tetapi juga bersifat gerejawi. Kata-kata kitab suci meskipun ditujukan kepada kita secara pribadi, namun pada saat yang sama ditujukan kepada kita sebagai anggota sebuah komunitas, Alkitab dan gereja tidak dapat dipisahkan. Iya. Jadi kalau tadi pertama kita pelajari kitab suci itu bersifat ilahi dan manusiawi, ternyata dikenal, diterima melalui gereja. Jadi yang baca, yang pelajari ya pasti orang-orang percaya. Nggak mungkin tidak atau orang non percaya gitu loh. Orang pagan misalnya atau kafir. Ya pasti melalui gereja. Dan di dalam gereja. Ya. Edric, tadi linknya salah ya? Iya Pak, ada passwordnya yang beda. Oh, oke, sorry. Harusnya tadi makanya saya coba 1 sampai 5 kok nggak bisa gitu. Soteria ya. Jadi ganti. Oke Pak. Oke, ya. Ya Pak. Nah, kita juga baru mulai lanjutin
materi kemarin ya. Jadi Alkitab dan Kristus saya sudah share di classroom ya. Edric udah masuk kan? Alkitab dan Ya, sudah, Pak. Kristus. Jadi materinya ini ya. Ini udah saya share. Lalu kita mau hari ini kita mau bahas lanjut di materi tentang bagaimana kita membaca Alkitab ya. Nah, kita udah masuk ke poin yang kedua, memahami Alkitab melalui gereja. Ya. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk ke materi ini tentang 4 lapisan makna ini. Ya, 4 lapisan makna ini landasan teorinya sebetulnya. Ini landasan teorinya kita mau pelajari ya. Oke, kita selesaikan ini dulu. Baca lagi. Saling ketergantungan antara gereja dan Alkitab terlihat setidaknya dalam 2 cara. Satu, pertama, kita menerima Alkitab melalui dan di dalam gereja pasti yang memberitahukan kepada kita apapun itu Alkitab. Dalam 3 abad pertama sejarah Kristen diperlukan sebuah proses pemilihan dan pengujian yang sepanjang untuk membedakan antara apa yang secara otentik merupakan Kitab suci. kitab suci yang kanonik yang memberikan kesaksian yang berotoritas tentang pribadi dan pesan Kristus, dan apa yang apokrif yang mungkin berguna untuk mengajarkan tetapi bukan merupakan sumber doktrin yang normatif. Oleh karena itu gereja telah memutuskan kitab-kitab di mana yang menjadi kanon perjanjian baru. Nah, jadi di sini masih ngerti nggak proses terbentuknya Alkitab yang kita pegang sekarang itu lewat proses pemilahan pengujian yang panjang selama 3 abad pertama. Nah, ini karena Alkitab tadi satu sisi ya dibaca, diinterpretasi, dipakai oleh gereja, dan gereja itu kan terus berjalan di sepanjang sejarah. Ya. Jadi bukan Alkitab itu turun dari surga, enggak. Alkitab itu lahir di gereja yang di bumi. Bukan turun dari langit. Ya. Nah, kalau proses ada di dalam gereja yang di bumi, maka ini adalah proses sejarah yang panjang. Ya, kira-kira 300 tahun. Nah, itu nanti disahkan di dalam konsili Kartago, ya, konsili di tahun 390-an, 392, itu panjang ya, konsilinya sampai 400-an. Ya. Nah, itu dulu kan udah dipelajari ya di bibliologi, diingat lagi. Ada konsili-konsili untuk menetapkan mana ini kitab-kitab yang kanon, artinya kitab-kitab yang otentik itu berasal dari rasul, atau kitab-kitab yang bersifat apokrif. Ya, apokrif itu bukan berarti itu kitab bidat, enggak. Tapi ini kitab-kitab yang untuk tambahan pengajaran. Tapi nggak bisa jadi sumber doktrin. Yang jadi sumber doktrin itu ya yang kanonik. Kalau yang apokrif tidak bisa, ya. Nah, itu dipilah-pilah oleh gereja. Belum lagi ada kitab-kitab yang memang bukan apokrif, bukan kanonik, tetapi memang bidat. Kitab-kitab dari kalangan gnostik, yaitu di abad pertama, abad kedua itu banyak. Makanya ada muncul Injil Thomas, ya. Ada Injil Maria Magdalena, Injil Barnabas, Injil Petrus, Injil-Injil yang sifatnya itu gnostik, ya, mengajarkan Yesus versi gnostik. Nah, mungkin ya salah satu sumber yang dipakai oleh Al-Quran itu untuk menulis tentang Nabi Isa itu diambil dari Injil yang bukan kanonik, ya, bisa bersifat Injil-Injil yang gnostik. Jadi kita sejarah telah memilah itu, tahu ya, menyaring. Oh, ini yang kanonik. Akhirnya Perjanjian Baru ada berapa kitab?
Hah? Iya, kalau perjanjian lama, ya, itu banyak versinya. Nanti kalau kita pelajari, kalau di Ortodoks itu ada lebih banyak, ada tambahan, misalnya kitab-kitab apokrif ya, kitab-kitab tambahannya. Ya, yang kalau kita di Septuaginta itu ada 40-an ya. Nah, jadi kalau Ortodoks itu mengikuti kan pengaturan dari Septuaginta. Ya. Nah, nanti kita lihat itu ya. Ada tambahan-tambahannya. Mungkin ini ya saya tunjukin ya. Atau ambil itu dulu kitab yang saya itu Indonesia Inggrisnya daripada lama cari. Oh ini. Oke. Nah, ini coba perhatikan ya. Nah, ini ada ini bisa lihat ya. Oh, ini aja. Bukan yang satu yang Inggrisnya. Nah, yang kayak gini loh. Ya. Oke, atau ini aja dah. Nah, kita lihat ya, misalnya pengkanonannya itu kalau dari gereja mengkanonkannya ini. Nah, jadi kalau versi Septuaginta, jadi ada Genesis, Exodus, ya ini kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan ya. Kemudian ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, lalu satu raja-raja, dua raja-raja itu maksudnya satu Samuel, dua Samuel ya. Lalu tiga raja-raja, empat raja itu satu raja-raja, dua raja-raja. Ya, kemudian ada satu Tawarik, dua Tawarik, lalu ada Esra, satu Esra dan dua Esra. Iya, thank you. Lalu ada Nehemia, Tobit, kitab Tobit, Yudit, Esther. Ya, lalu 1, 2, 3 Makabe, lalu ada Mazmur, jumlah totalnya 151, Ayub, lalu ada Amsal Salomo, Pengkhotbah, Kidung Agung, Hikmat Salomo, ya. Kemudian ada Hikmat Sirah, Hosea, Amos, Mika, Yoel, Obadja, kitab Yunus, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Maleaki, Yesaya, Yeremia, Baruk, ya. Kemudian ratapan Yeremia, surat Yeremia, Yeskiel, dan kitab Daniel. Nah, ini total kitabnya yang menurut Septuaginta. Nah, sedangkan di kalangan Katolik itu ada sedikit beda ya, gitu. Ini yang Katolik. Sedangkan Protestan seperti yang kita pegang ini, ya. Jadi menghilangkan misalnya kalau Protestan itu Yudit, Tobit, Makabe itu kan dihilangkan. Ya, mereka anggap itu bukan kanon, cuma apokrif aja. Ya, yang nggak bisa jadi sumber doktrin. Nah, ini yang dimaksud tadi yang dibaca di sini. Jadi ada proses pemilahan yang panjang ya. Nah, kita nggak ke situ. Ini saya cuma kasih tahu ya. Jadi kalian kalau dulu mungkin sudah dipelajari di doktrin tentang Alkitab. Jadi itu kita juga akan lihat ya. Kalau ada 3 versi gitu ya. Nah, yang mana yang disahkan di
di dalam konsili pada penghujung abad keempat itu, itulah versi yang dipakai di Septuaginta. Ya, karena Septuaginta itu kitab PL yang diterjemahkan Yunani yang dipakai oleh para rasul atau pada zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi kanonnya ya seperti ini susunannya. Ya. Nah, kalau Protestan ikut mana? Ini mereka ikut pengkanonan yang di Konsili Yamima yang oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi mereka orang-orang Yahudi itu nggak percaya Septuaginta gitu ya. Mereka lebih percaya pada kanon Yamima itu. Nah, itu sedikit tentang pengkanonan ya. Oke. Nah, kalau kita di sini tadi baca ya, sebuah kitab tidak menjadi bagian dari kitab suci karena teori tertentu tentang tanggal dan pengarangnya, tetapi karena gereja memperlakukannya sebagai kitab kanonik. Misalnya seandainya dapat dibuktikan bahwa Injil keempat tidak benar-benar ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Kristus yang dikasihi, dalam pandangan saya sebenarnya ada alasan kuat untuk tetap menerima kepenulisan Yohanes. Tetapi meskipun demikian, hal ini tidak mengubah fakta bahwa kita menganggap Injil keempat sebagai kitab suci. Kenapa? Karena Injil keempat siapapun penulisnya diterima oleh gereja dan di dalam gereja. Jadi kalau itu sudah diterima oleh gereja dan di dalam gereja, bahkan sudah disahkan di dalam konsili, ya kita menganggapnya itu sebagai kitab suci. Kenapa? Karena prinsipnya adalah itu sudah disahkan oleh gereja. Ya. Nah, karena gereja yang punya otoritas itu, yang mensahkan itu. Memang Alkitab yang kita punya itu banyak ini ya, banyak yang meragukan. Misalnya kayak kepenulisannya, ya. Misalnya contoh aja lah, kitab Ibrani. Banyak meragukan itu ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi gereja mengatakan itu Rasul Paulus. Kita terima. Ya, memang banyak ahli sejarah atau ahli kitab itu mengatakan belum tentu Rasul Paulus, bisa aja Apostolos, ya, bisa aja itu siapa itu Clement dari Alexandria, ya, yang menjadi macam-macam, banyak penulisnya. Tapi kalau gereja mengatakan itu Paulus, ya kita terima itu Paulus. Bahkan seperti kitab Efesus atau itu diragukan yang tulis adalah Paulus. Nah, itu nggak masalah siapapun penulisnya, karena itu sudah dipakai dan diterima oleh gereja, ya kita percaya itu adalah kitab suci. Nah, ya, walaupun Ibrani misalnya sampai sekarang kita nggak tahu pasti secara pasti. Ya, menurut teori modern sekarang itu belum tentu Rasul Paulus. Tapi karena gereja menulisnya itu adalah Rasul Paulus, ya kita pakai penulis kitab Ibrani adalah Rasul Paulus. Belum itu masalah penulisnya ya, belum di mana ditulis, tahun berapa ditulis. Ya, itu banyak perbedaan, banyak perdebatan sampai sekarang. Tapi karena itu sudah diterima oleh gereja, kita terima ya bahwa itu adalah kitab suci. Tapi studi-studi akademis itu ya silakan terus boleh berlanjut. Karena satu sisi sekali lagi Alkitab bersifat manusiawi, jadi bisa diteliti termasuk sejarahnya. Kapan ditulis, siapa, tujuannya dan sebagainya, manfaatnya apa, teologinya apa, itu macam sekali, banyak sekali yang sudah nulis. Ya kan? Misalnya tentang Roma, surat Roma atau Injil Matius, ya, penulisnya siapa, temanya apa, topik-topik teologinya apa, itu banyak sekali yang teliti. Ya, jadi itu silakan kalian eksplor, kalian pelajari. Ya, asal memang sudah diterima oleh gereja. Jadi jangan belajar yang di luar ini, maksud saya. Boleh nggak belajar di luar itu? Boleh, tapi yang di sini dulu gitu loh. Ya, boleh nggak kalian pelajari Injil-Injil Thomas tadi yang saya sebutkan? Boleh aja baca. Ya, Injil-Injil yang dianggap gnostik tadi, misalnya Injil Maria Magdalena, Injil bahkan ada Injil Yudas, ya kan? Ada nggak kitab Injil Yudas? Ada, tinggal kalian searching di Google bisa download free. Boleh nggak belajar itu? Silakan. Tapi itu bukan jadi sumber
doktrin, hanya pengetahuan. Sekali lagi itu mungkin memberikan latar belakang sejarahnya, melengkapi kita, boleh nggak dikutip dalam paper saya, boleh, karena itu studi akademis, silakan, ya, gitu. Kamu mau kutip kitab-kitab yang bidat, nggak ada masalah, tapi ada tujuannya, untuk apa kamu kutip, untuk apa kamu pelajari, ya kan? Tentu kan bukan jadi bidat, kan gitu. Nah, kalau kamu mau jadi bidat, ya itu juga pilihanmu, ya kan? Paling kamu dipecat dari soteria. Oke? Nah, itu studi akademis sah-sah saja gitu ya. Termasuk misalnya kayak ini pengkanonnya kok beda-beda Pak antara gereja Ortodoks, gereja Katolik, gereja Protestan gitu ya. Nah, kalau kita di sini kan ikut yang Protestan ya. Kenapa beda-beda? Sekali lagi, Alkitab itu bersifat manusiawi, bisa diteliti dan dipelajari. Jadi kalau orang itu teliti, pelajari berbeda-beda, hasilnya berbeda. Tapi yang mana yang jadi acuan? Nah, yang jadi acuan adalah prinsipnya adalah kalau di kelas saya gereja. Gereja yang mana Pak? Kan ada 3 versi. Gereja yang sudah menetapkan konsili itu. Itu sejarah nggak bisa dibantah. Siapa gereja yang menetapkan konsili Kartago, konsili di Afrika itu tahun 392 itu? Itu adalah gereja yang memakai Septuaginta. That's the fact, itu fakta sejarah. Nah, Septuaginta itu seperti apa Pak kanonnya? Nah, ini yang tadi yang saya bacakan. Ya, yang dipakai oleh ini Katolik dan Ortodoks. Karena Protestan kan belum lahir, tahun abad keempat belum ada Protestan, ya kan? Protestan, gereja Reform, Lutheran dan sebagainya itu lahir dari abad ke-16. Nah, sementara kanon itu sudah ada di abad ke-4. Ya, ini harus tahu sejarah. Jangan mahasiswa Alkitab nggak tahu sejarah Alkitab kalian. Ya, pelajarin sejarah itu penting. Oke, makanya di sini pelajaran-pelajaran buku-buku itu dibaca, dilahap gitu loh. Ya. Nah, tapi kalian belajar, makin lama belajar ya makin harus makin mengatakan gini, saya makin nggak tahu. Berarti harus makin belajar lagi. Seperti yang saya bilang, kita itu semua bodoh. Nah, berarti dia bodoh harus belajar lagi, rajin supaya pintar. Makin belajar makin bodoh, belajar lagi makin rajin gitu. Jadi kayak bambu itu loh. Tahu bambu? Ya, makin tinggi makin nunduk. Iya kan? Atau kayak padi itu, makin berisi makin merendah ke bawah. Oke? Nah, ini nanti saya kasih ya di author study Bible-nya ini ada 12.000 halaman. Iya benar, 12.000 halaman ini. Ya, ini boleh kalian baca nanti. Ya. 12.000 halaman. Nanti tapi ini versi ortodoks ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yang kedua, Kalau kita menafsirkan kitab suci melalui di dalam gereja, jika gereja yang memberitahukan kepada kita apa itu kitab suci, demikian pula gereja yang memberitahukan kepada kita bagaimana kitab suci harus dipahami. Ketika bertemu dengan orang Ethiopia yang sedang membaca perjanjian lama di atas, ceritanya Filipus bertanya kepadanya. oke. Kurang gede ya? Ini? Ini? Enggak bisa baca. Oke, terus? Oke, Helmi lah. Oh, ya. Helmi baca. Iya. Bagaimana mungkin jauh itu? Tidak ada orang yang menurut aku, ceritanya juga merupakan kesulitan kita. Kita tidak selalu jelas dengan sendirinya. Kita memiliki kesederhanaan yang mengagumkan, tetapi ketika dipelajari secara detail, kita dapat menjadi kitab yang sulit. Iya. Alkitab bisa menjadi kitab yang sulit, walaupun kelihatannya sederhana. Dan memang sederhana, karena bahasa kita juga
bahasa manusia yang gampang dimengerti kan. Karena Rasul Paulus, misalnya Rasul Lukas nulisnya semua dalam bahasa kita. Jadi harusnya bisa dipahami secara langsung. Tetapi waktu dipelajari lagi, ternyata sulit. Kenapa sulit? Karena kita juga ingat, ini hal-hal yang bersifat ilahi. Sehingga yang bisa menyampaikan itu ya dalam gereja. Ya, oleh sebab itu, seperti yang dikatakan oleh orang Ethiopia itu, kamu ngerti gak yang kau baca? Dia bisa baca, bisa. Tapi ngerti gak? Nah, enggak. Bagaimana bisa? Kalau enggak ada yang menuntun aku. Jadi kamu baca kitab suci bisa? Bisa. Tapi harus ada yang menuntun. Nah, itu dalam Kisah Rasul 8 ya. Coba kita baca. Kisah Rasul 8, 30, 31. Bawa Alkitab kan? Ya, sobat, ketemu. Udah ketemu, langsung baca. Saya ketika Tuhan, apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, ini satu contoh ya. Kalau mau baca kitab suci itu harus dipelajari dan dibimbing. Nah, seperti kalian kelas ini. Ya, misalnya saya sebagai mentornya yang bimbing. Bagaimana kita membaca kitab suci? Nah, saya membaca kitab suci bisa sendiri? Enggak, saya juga dibimbing. Dibimbing siapa? Nah, oleh gereja. Gereja itu apa? Gereja itu bukan gedungnya, maksudnya. Bukan kamu saya suruh masuk ke gereja, baca kitab suci, langsung kamu ngerti gitu. Ya, tapi gereja itu orangnya. Siapa orangnya? Nah, inilah nanti kita mau pelajari. Misalnya orangnya siapa? Para bapak gereja. Ya, bukan orang yang cuma teolog-teolog yang gelar profesor yang aneh-aneh itu. Justru saya nggak mau. Oke? Nah, justru saya harus tanya ke bapak gereja. Tapi secara akademis, boleh nggak saya berkonsultasi sama bahkan sekalipun bidan? Boleh lah, ini studi akademis. Oke? Ya. Terus, Tuhan memang berbicara langsung kepada kita, masing selama pembacaan kitab suci. Seperti yang dikatakan oleh Saint-Paul, pembacaan kita dalam dialog pribadi antara kita masing-masing dengan Kristus sendiri. Tapi kita juga membutuhkan pimpinan. Dan pemimpin kita adalah gereja. Kita memanfaatkan sepenuhnya pemahaman pribadi kita yang diterangkan oleh Roh Kudus. Kita memanfaatkan sepenuhnya tafsiran-tafsiran Alkitab dan penemuan-penemuan penelitian modern. nah itu tadi. Pembimbing kita adalah gereja. Artinya di sini apa? Kita diterangi oleh Roh Kudus. Kita manfaatkan tafsiran-tafsiran Alkitab. Misalnya para bapak gereja, tafsiran-tafsiran para teolog modern sekarang, sekolah-sekolah yang modern sekarang. Silakan. Bahkan penemuan-penemuan penelitian modern, misalnya artikel jurnal, ya, ataupun arkeologi. Oke, kamu misalnya ke Israel atau ke Palestina sana, lihat bagaimana Yesus itu disalib dan sebagainya. Itu kita belajar kitab suci juga dari situ. Ya. Oke, tetapi nah ini kita menyerahkan apa? Baik para sarjana. Nah, ini yang penting. Ini artinya apa? Kamu secara studi akademis ya ada usahamu untuk mengerti. Itu pikiranmu sendiri. Itu namanya nanti saya sering katakan di sini kalau di teori itu namanya deep structure. Apa?
Deep structure. Misalnya nih ya. Nah, jadi ini kita mencari isi semantis. Deep structure itu maksudnya struktur dalam. Structure itu struktur. Deep itu dalam. Berarti ada dalam, ada luar kan. Nah, luarnya ini dia teksnya. Ini namanya survey structure. Ya, kalau saya edit ini boleh dikatakan ini survey structure. Nah, ini bisa dikatakan ini surface atau gini aja, surface structure. Jadi permukaan luarnya. Ya. Deep-nya mana? Surface structure kan ayat Alkitab ini. Yang tadi kalau kita baca di sini gereja yang punya. Ya kan? Karena kitab suci asalnya dari gereja. Ya. Nah, jadi kita menerima Alkitab melalui dan di dalam gereja. Jadi menerima Alkitab di dalam gereja, melalui gereja, gereja yang menentukan tadi yang kanon itu. Nah, sama seperti ini. Ini dari gereja nih. 2 Petrus 3, jadi kalau kita baca kita nggak usah khawatir lagi. Kalau surat 2 Petrus itu adalah firman Allah. Nggak usah ragu. Ya, nggak usah ragu dengan ini. Ini firman Allah atau enggak? Karena gereja sudah bilang ini gereja, ini adalah firman Allah, ya ini firman Allah. Kecuali kamu mau keluar dari gereja, silakan. Gitu. Ya, mau bikin kitab lagi. Ada itu yang bikin kitab sendiri. Misalnya kitab Mormon, dia tulis kitab sendiri. Ya, itu ya, agama Mormon namanya. Atau Saksi Yehova. Oke. Nah, itu silakan. Mungkin kamu dirikan sekte sendiri nanti. Sekte Krismanisme. Nah, jadi kamu dapat wahyu, kamu nulis kitab sendiri. Ya kan? Oke. Enggak. Kita enggak nulis sendiri, kita terima dari gereja sudah. Ya apa adanya. Nah, itu namanya survey structure. Tapi kita perlu melakukan namanya penilaian sendiri. Nih, kenapa? Karena kamu belajar. Karena kitab suci itu bisa diteliti. Jadi ada pendapat pribadi. Tapi kita serahkan. Ya. Tapi kalau nggak ada gimana nyerahkan kan gitu. Harus ada dulu pendapat kamu sendiri. Ya. Nah, ini pendapatmu ini. Misalnya ya. Coba kita sambil langsung di sini ya. Coba baca 2 Petrus 3, 8 sampai 9. Atau ini sudah cukup gede dulu. Ya. Ini misalnya. Oke. Coba baca Olivia. Tetapi hai saudara-saudara kasih, janganlah kamu lalai akan satu hal ini, yaitu bahwa satu hari di sisi Tuhan bagaikan 1000 tahun dan 1000 tahun bagaikan satu hari. iya. Tuhan tidaklah dari janjinya seperti yang dianggap orang sebagai kelalaian oleh sebagian orang. Tetapi ia panjang sabar terhadap kita karena ia tidak menghendaki supaya seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini survey structure. Ini kitab suci. Kita tahu ditulis oleh Petrus dalam surat 2 Petrus. Maka saya katakan di sini Saint Petrus, suratnya 2 Petrus 3, 8 sampai 9. Nah, ini namanya survey structure. Kalau dalam tulis menulis ini kalau di dalam kalau kalian mau buat artikel ini namanya first resource, data primer. Ya. Data primer ini nanti yang kalian harus olah untuk menemukan sesuatu. Nah, nanti kalian juga gitu. Mengolahnya itulah namanya ilmu eksegesis. Ya. Ini kalau saya tarik di sini,
buka lagi di sini. Nah, kalau saya tarik di sini, ya. Oh, Hartono kan nggak ada sumber. Harus dia mau walaupun di PH. Nanti mau keluar. Oh, Hartono. Bentar ya. Oke. Nah, kalau kita misalnya kalau kalian bikin artikel, ya ini kan harus cari hasil atau temuan. Temuannya dari mana? Dari data survei atau data eksperimen. Datanya dari mana? Dari data primer, ya. Nah, data primer itu berarti ada apa? Ada datanya, sumber datanya. Nah, data itu ada data primer, ada data sekunder. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini metode. Nah, ini ada namanya eh, mana ya? Bukan di sini. Nih, misalnya teknik analisisnya, nih, analisis tekstual, studi literatur, prosedur bahan. Nah, nih, bahan yang digunakan apa? Sumber primer, teks alki. Jadi kalau di sini sampai terus ini data primer, survei structure di sini bisa artinya data primer. Nih, nanti kalau dalam dunia eksegesis kamu mengerti istilah-istilah ini. Ya. Ini survei structure iya, tapi juga data primer. Alkitab itu selalu data primer. Ya kalau dalam eksegesis. Oke. Nah, kalau sudah ini berarti kalau tadi kita kaitkan dengan di sini, bagaimana kita membaca Alkitab harus ada pendapat pribadi. Nah, pendapat pribadi ini misalnya saya kasih contoh yang saya sebut tadi deep structure-nya. Jadi dari surface ada deep-nya nih. Deep-nya itu dalamnya. Berarti ada maknanya yang kamu temukan. Nah, misalnya nih, coba baca. Makna yang saya tulis, deep structure ini berarti pikiran manusia. Jadi kamu baca Alkitab, gak usah takut. Kamu interpretasi sendiri dulu. Pakai otakmu. Nah, itu yang saya mau. Ya. Nanti kalau dalam dunia artikel, ini bahan digunakan sumber primer. Nah, baru nanti dari bahan itu, bagaimana kamu olah. Sama kamu mau masak. Cara masak kan macam-macam. Bagaimana kamu olah makanan itu, bahan makanan itu kan macam-macam kan? Nah, sama. Datanya sama nih. Nanti kita olahnya bagaimana? Nah, ini makanya nanti ada metode. Caranya. Caranya pakai studi literatur, analis tekstual, interpretasi teologis. Nah, ini cara kita mengolah. Ya, cara menganalisisnya. Ada analisis sintaksis dan analisis teologis atau semantis. Nah, cara analisisnya ini. Nah, ini dia.
Ini cara ngolahnya. 10 langkah ini. Ya. Nah, saya udah kasih contoh. Misalnya nanti Ibrani. Nah, nih. Data primernya mana? Ibrani 4, 14 sampai 16. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Pokoknya nih kamu lihat dulu contoh cara kerjanya gimana. Supaya kamu udah ngerti, baru praktek. Sama kayak kamu nggak ngerti cara masak, tiba-tiba kamu sudah masuk dapur masak, ya hancur. Ya kan? Nah, harus ngerti dulu prosedurnya. Oke. Nah, ini ya pertama memang saya ajarkan ini caranya. Caranya ada langkah-langkahnya ini dia. Jadi walaupun kita pakai deep structure, itu nggak sembarangan. Maksud saya gitu loh. Walaupun ini pendapat pribadi, mana tadi? Tapi kita nggak sembarangan. Ya, misalnya kamu baca ayat, buka. Hari ini baca apa? Pokoknya tuntunan Roh Kudus. Oh, saya mau khotbah dari 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kan kadang-kadang kita frustrasi gitu kan. Tuhan kasih petunjukmu. Terima jodoh ini atau enggak? Saat kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Oh, berarti aku harus tolak nih. Bukan itu kan? Nah, oke. Ini kalau kayak gini kan cilaka kita. Apalagi pendapat pribadi gitu. Ya. Nanti kalau pendapat pribadi pun, kamu mesti ada caranya. Ya. Tapi tetap ada. Interpretasimu sendiri harus ada. Nah, cuma bagaimana interpretasi sendiri? Nih ya, saya kasih lihat contoh. Yang ini. Jadi sebelum sampai deep structure, kita udah kerjakan Yunaninya. Nah, nih, kita kerjakan Yunaninya, ini masih ingat kan kayak gini-gini? Hah? Nah, ya, bagus. Ini ya. Di mana nih? Diambil di mana ini? Box, ya. Di Shopee nggak ada. Oke, di sini ya. Nah, setelah itu kamu terjemahkan. Oke? Kamu cari ininya, lihat historisnya. Nah, baru langkah ke-6 nih. Ini baru ada deep structure nih. Di sini. Deep structure itu tadi apa artinya? Pendapatmu sendiri. Nah, tapi pendapatmu sendiri itu juga enggak ngasal. Karena tadi ini studi akademis. Tapi studi akademis apakah semua selalu mengutip orang lain? Enggak juga. Kamu sendiri harus punya pendapat. Tapi kayak Sida-Sida Ethiopia itu bilang, aku baca, berarti dia punya pendapat sendiri. Tapi gimana aku ngerti kalau nggak ada yang bimbing aku? Nah, maka pendapat sendiri nggak cukup. Kamu harus dibimbing oleh data lain di dalam kitab suci dan para bapak gereja. Habis itu baru kamu gabungkan sinergi atau sintesis. Jadi kalau di level taksonomi, kamu bukan hanya analisis. Kalau ini analisis. Kamu analisis pendapat orang ini. Tapi di taksonomi itu kamu udah sinergi, kamu sintesis. Nah, kamu gabungkan deep structure, Christ center, ecclesia.
Nah, ini yang sulit di sini. Ya. Nah, waktu kamu baca teori ya kan gitu kan? Kita kembali ke sini. Deep structure-nya ini, center-nya ini, dan eklesialnya ini misalnya dari Irenaeus. Baru kamu sinergi. Ya. Nah, artinya ini tadi yang dibilang oleh Ware, kita menyerahkan pendapat-pendapat pribadi, baik pendapat kita sendiri, deep structure kan? Tapi pendapat para sarjana ini siapa? Pendapat para sarjana, ya tadi tafsiran-tafsiran itu. Anggaplah misalnya di sini para bapak gereja atau sarjana-sarjana yang modern, ya. Misalnya tafsiran-tafsiran dari Leader Boss, dari Leon Morris, ya, dari banyak yang ada sekarang, Stanley Porter, ya itu kalau orang-orang Injili, oke? Nah, kalau para sarjana ini termasuk juga dari Kallistos Ware, dia dari ortodoks yang modern, ya. Kemudian ada dari Lossky, ada yang sering saya kutip itu Sergei Bulgakov. Nah, itu para sarjana modern. Nah, tapi baik kita maupun mereka diserahkan kepada apa? Gereja. Nah, gereja itu siapa tadi saya bilang? Jadi kita sintesis. Gereja, deep structure kita, Christ Center inilah gerejanya. Eklesial inilah gerejanya. Jadi kita gabungkan. Paham? Nah, ini. Nah, ini yang akan kamu kerjakan semester ini. Kamu menafsirkan sendiri, cari deep structure-nya, latihan. Kamu cari data-data lain, misalnya tadi 2 Petrus, nggak hanya 2 Petrus. Kita bisa lihat ada hubungannya dengan ini Galatia. 2 Petrus 3, 1 Petrus 3, Mazmur 90, Wahyu 1 ayat 8. Nah, kamu harus temukan. Terus apa yang dikatakan oleh Irenaeus? Bapak gereja misalnya Irenaeus. Dapatnya dari mana? Nanti kalian bisa pakai Catena Bible ini. Ya. Lalu nanti dukungan kitab sucinya dari mana? Nanti saya ajarkan pakai Bibleworks. Nah, lalu deep structure-nya gimana, Pak? Ya kamu mikir sendiri. Pakai otakmu itu. Orang Batak bilang kan, otakmu dipakai, jangan taruh di dungkul. Oke. Kita harus pakai otak kita. Pakai hikmat yang Tuhan berikan. Ya, Sarfat. Jadi pikirin kitab suci, jangan mikirin apa kamu di sini. Ya kan? Ini rahmat, mikirin rokok terus. Ya. Nanti kalian sumbang aja. Masing-masing 1 batang, colokkan di mulutnya tiap jam. Ya. Sampai kena paru-paru. Nah. Oke? Nah, ini kita harus pelajari. Nah, misalnya ini contoh deep structure. Coba. Jadi kira-kira udah dapat gambaran ya. Nah, jadi kenapa kok harus ada deep structure? Tadi Ware bilang kita harus juga memakai, kita juga harus menafsirkan. Tapi kita serahkan kepada gereja. Penilaian gereja. Nah, sehingga di sini kita membaca Alkitab secara pribadi, iya. Kamu baca, kamu harus ngerti. Tapi bukan sebagai individu yang terisolasi. Ya. Atau coba lanjutkan lagi. Olivia, kita tidak ya ini kita tidak mengatakan aku, tetapi kita. iya. Baca sebagai anggota sebuah keluarga gereja.
ortodoks, kita membaca dalam persekutuan dengan semua anggota tubuh Kristus lainnya di seluruh belahan dunia dan di semua generasi. Iya. Pendekatan komunal atau Katolik terhadap Alkitab ini digarisbawahi dengan dalam salah satu pertanyaan yang diajukan kepada seorang bertobat dalam ibadah penerimaan yang digunakan di gereja Rusia. Apakah Anda mengakui bahwa kitab suci harus diterima dan ditafsirkan sesuai dengan kepercayaan yang telah diwariskan oleh para bapa suci dan yang selalu dipegang teguh oleh gereja ortodoks suci hingga kita dan masih dipegang teguh hingga saat ini? Kriteria yang menentukan dari pemahaman kita tentang apa arti kitab suci adalah pikiran gereja. Kita adalah buku gereja. Nah, ini harus kita pahami. Alkitab adalah buku gereja. Alkitab adalah pikiran gereja. Nah, makanya di sini saya menggunakan istilahnya eklesial. Jadi kalau nanti kita pelajari di sini, Alkitab itu bersifat eklesial. Nih. Ya. Nih. Ada eklesialnya. Eklesia itu ada yang bersifat gerejawi. Ya. Nah, kamu lihat contoh di sini. Pikiran kita sendiri ada nggak di structure? Ada. Tapi pikiran gereja ada nggak? Nih, diwakili oleh Ire atau Bapak Gereja. Nah, gereja itu hidup, berarti ada orangnya. Siapa? Bapak Gereja. Oke. Nah, jadi kalau tiga-tiga ini dirangkum, ini menjadi apa namanya? Namanya, kalau di lapisan pertama, kalau tadi ini survey structure, ini namanya ini survey structure ini namanya kalau saya sebut di sini sebagai literal meaning, historia, sakik, literal, dan historical meaningnya. Ya, ada berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di sini karena ini cuma di blog, ya saya ambilnya terjemahannya aja. Ini enggak saya fokus di sini ya. Kalau judulnya teoria seperti ini, langkah 1 sampai 5-nya saya enggak kerjakan. Saya langsung kasih terjemahannya. Ya. Nah, tapi terjemahan ini kayak contoh ini ya. Ada langkahnya kan untuk menerjemahkan, benar nggak? Ini terjemahan literal ya. 14, 15, 16 atau kalau ini kan langsung ya kan. Nah, tapi kalau di sini 14, 15, 16 ini ada terjemahan literalnya. Ini ada langkahnya kan? Bikin apa dulu? Hah? Kalau di sini harus bikin apa? Kamu bikin sintaktik formnya, penjelasan sintaksisnya. Itulah kamu belajar Yunani kemarin. Masih ingat kan? Belajar datif, belajar akusatif, belajar tensis, belajar participle, infinitif, adjektif. Supaya kamu bisa kerjakan langkah 2 ini. Contohnya ini. Misalnya Ibrani 4:16. Ini sintaktik formnya, diagramnya. Ya, ini namanya. Oke, jadi kita langsung lihat contohnya ini ya. Nah, ini lapisan 1. Historia, sakik, literal, dan historical meaning. Lalu ada teks asli. Ya, ini lapisan 1. Teks aslinya berarti Yunani, ya kan?
Kalau perjanjian lama ada Ibrani dan Yunani. Septuaginta pakai Yunani. Nah, ini pakai Ibrani ini. Ini berarti pakai teks Yunaninya. Lalu yang kedua, kamu bikin survey structure atau syntactic form-nya. Ini berarti ada diagram dan penjelasan sintaksisnya. Ya. Nah, ini seperti ini kan harusnya udah nggak asing kalian. Udah bisa jelasin ini. Kontes, Arkira, Yesun, Tonwion, Tuteu, Megan, ya, Lutotatus, Uranus, oke? Nah, ini udah bisa jelasin ini. Nah, ini kamu jelasin. Ya, nih, klausa utamanya berpegang teguh pada pengakuan iman. Klausa alasannya ini karena ada participle dan sebagainya. Nah, wayo, berarti harus ingat lagi pelajaran Yunaninya. Baru dari situ nanti kamu baru bisa terjemahkan. Nih, hasilnya kamu terjemahkan ini 14. Oleh karena itu, karena kita memiliki imam besar agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus anak Allah, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ini terjemahan literalnya. Berarti nomor berapa? 3. Oke, dari hasil terjemahan literal, kamu cari apa sintaktik konten. Ya, atau isi sintaksnya. Isi sintaksnya itu saya selalu bagi isi sintaksnya itu klausa-klausanya. Nah, apa idenya? Oh, ini tentang jalan ya atau akses orang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus adalah imam besar agung kita. Jadi kita ada akses kepada Allah melalui Kristus sebagai imam besar agung. Nah, dari sini dari ayat tadi ayat 14 ini alasan kenapa kita yakin kita bisa punya akses. Lalu yang kedua penguatan keyakinan. Yesus sendiri sudah berempati. Ya. Dan yang ketiga, ayo ajakan nih. Kesimpulan dan tindakannya adalah mari kita menghampiri tahta kasih karunia. Ya. Akses penuh keyakinan kepada tahta kasih karunia. Nah, ini nanti saya kasih ini contoh. Ya. Ini contoh eksegesis yang saya minta tugas akhirnya. Ya. Sukacita dong. Ya. Oke? Sudah kasih contoh nggak senang. Nah, baru nanti langkah berikutnya apa? Konteks historisnya. Nah, konteks historis pelajari aja dulu studi-studi PB, studi PL ya. Oke, jadi kalau misalnya konteks historis PB, ya Ibrani, siapa penulisnya itu boleh dimasukin. Yang penting adalah konteks historisnya ayat itu ya. Konteks spesifik dari Ibrani 4, 14 sampai 16 ini. Nah, ini dimasukin ya. Nah, baru setelah itu lapisan yang kedua, teoria, noetik, spiritual, dan mystical meaning. Nah, di sini kita baru masuk ke lapisan yang kedua. Nanti ada teorinya. Kenapa kok ada lapisan 2 itu maksudnya apa? Ya, nanti teorinya itu di sini sih sebetulnya. Nah, ini di ini. Judulnya ini loh. Saya udah kasih ya linknya ya. Sarkik, psikik, noetik, dan anagogik di dalam kitab suci. Ini. Saya kasih linknya ya. Cuma bentuknya ada sih sebetulnya. PDF-nya ada. Cuma kemana ya? Oh, ini PDF-nya bisa disimpan nggak jadi PDF? Di save ya biasanya.
Oke. Nah, ini nanti saya save di PDF. Saya kasih ya. Apa sih artinya teoria itu maksudnya apa gitu ya? Nah, di sini. Hmm. Ini ada yang sudah baca? Ini saya save PDF aja, jadi kalian gampang, nggak perlu pakai internet juga bisa. Karena yang saya kasih itu banyak linknya ya. Oke, ini kutipan-kutipannya. Saya save dulu. Oh, ini judulnya gini aja ya. Sarkik, sarkik, psikik, mutik, dan anagogik di dalam kitab suci. Oke, sudah. Terus view post ya. View post, save di. Cara save-nya gimana ya? Sebentar. Ada yang tahu nggak? Lupa sih saya. Jadikan PDF-nya itu loh. Oh, print ya. Oke, print. Di sini kalau di print, nah ini save as PDF. Nah, ini kan muncul ya. Page-nya semua, potret, setting, A4 aja lah ya, biasa ya. Oke. Nah, ini saya save di. Ini kalau nggak diatur gini. Oh, oke. Oke, saya buka PDF-nya aja. Jadi gampang. Bingung ya kalian? Hah? Iya, saya aja bingung. Kalian nggak bingung ya lebih hebat berarti. Mana tadi di save? Oh ini. Oke. Nah, karena di pikiran saya tuh banyak yang mau saya sampaikan. Jadi sorry lompat-lompat ini jelas. Nah, ini ya. Ini dasar teorinya kenapa kok kita baca Alkitab itu pakai istilah-istilah tadi. Tadi ada teks asli, ada apa? Ini tadi. Ini dasar teorinya ya. Kenapa kok ada 4 lapisan? Ya, ada teks asli, tadi sintetik form, terjemahan literal, sintetik konten, konteks historis. 5 langkah itu bagian dari lapisan 1. Nah, dasar teorinya di sini. Ya. Nah, ini dia. Mengapa kita menerapkan 4 prinsip pembaca Alkitab? Jadi ini teori-teorinya bukan dari saya ikuti apa yang sudah diajarkan oleh para sarjana bisnis kayak McGukin gitu ya, dari para bapak gereja. Nah, apa itu historia, sarkik, litera, dan historical meaning? Nah, ini nanti saya jelasin ini. Oke. Nah, tetapi kenapa ada 4 lapisan ini? Karena tadi kembali ke sini, kita baca Alkitab secara gerejawi. Gerejawi berarti itu masuk ke langkah keberapa kalau di gerejawi? Kalau di sini berarti dia masuk ke ini 6, 7, 8. Nanti kita lihat dari where itu bilang harus secara eklesia dan Christ center, berarti langkah 6. Tapi ketaatan itu berarti apa? Aplikasi lapisan 3. Nanti where bilang Alkitab itu juga sifatnya personal, berarti langkah ke-8. Ya. Nah, membaca Alkitab secara eklesia, Christ center, personal, dan ketaatan atau obedience itu
Semua ada di sini. Tapi Alkitab itu juga harus kita teliti. Kita cari teks aslinya, kita tulis terjemahan literal, karena kan kita berbeda bahasa. Nah, itu nanti lapisan 1. Lapisan 1 itu seperti kulitnya. Gitu. Ya. Nah, jadi dasarnya dari teori ini, bagaimana kita membaca Alkitab, atau dari sini bahkan, Alkitab dan Kristus ini dasarnya. Dasarnya tadi bersifat ilahi, berarti dia sampai anagogik. Karena bersifat ilahi itu berarti kan kita mau menemukan keselamatan tadi yang saya bilang. Atau kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu bersifat ilahi. Jadi kita dituntun sampai menjadi serupa dengan Kristus lewat kitab suci. Nah, makanya ada anagogik lapisan terakhir ini. Tapi bersifat manusiawi berarti dasarnya adalah bersifat manusiawi tadi. Kita bisa teliti, kita bisa melakukan analisis. Analisisnya kayak gini. Nah, nih kamu bedah satu-satu, namanya analisis. Analisis itu artinya kamu pecahin jadi satu-satu, kamu teliti satu-satu. Sampai kecil-kecilnya. Nah, kayak gini. Itu namanya kamu analisis. Ya, Krisman. Minum kopi ini. Udah ngantuk kan? Ya. Udah ngantuk. Nah. Kalau enggak saya paksa kamu minum. Ayo. Siapa yang ngantuk? Oke. Nah, itu analisis kita pecah kecil-kecil seperti ini. Itu dasarnya sekali lagi karena bersifat manusia. Oke, jadi saya rangkum ya supaya nggak bingung, nanti kita lanjutin lagi. Pertama, perhatikan semua. Kita baca Alkitab dan Kristus. Alkitab punya 2 natur, ilahi dan manusia. Ilahi berarti menuntun kamu kepada keselamatan, kepada Kristus. Maka langkah kita pelajari kitab suci itu nanti sampai anagogik. Menjadi serupa dengan Kristus. Atau mencapai kekudusan yang sesungguhnya. Atau keselamatan itu. Nah, ini ayatnya banyak, Roma 8 dan seterusnya. Ya. Itu satu. Tapi, dengarkan. Dia juga bersifat apa? Manusia. Berarti bisa diteliti. Nah, yang teliti siapa tadi? Kamu. Ya, manusia lah. Manusia siapa? Kamu sendiri yang baca. Deep struct. Lalu siapa lagi? Gereja. Melalui para rasul, bapak gereja kan? Yang nulis siapa? Para rasul. Berarti para rasul belajar kan? Para rasul ngajarkan kan? Kepada muridnya, muridnya ngajarkan lagi kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti Alkitab itu secara manusiawi dipelajari. Diturunkan turun-temurun. Dipelajari. Seperti Filipus ketemu Ethiopia, sida-sida Ethiopia. Ethiopia belajar kitab suci nggak tadi? Belajar. Tapi dia nggak ngerti kalau nggak ada yang nuntun. Nah, berarti ada gereja yang nuntun, misalnya Rasul Filipus. Berarti selain kita ada penilaian dari gereja. Gereja belajar ini. Tapi ada para sarjana, misalnya di sini, para ahli kitab, para scholar. Nah, itulah muncullah buku-buku tafsiran seperti ini. Studi Bible seperti ini, tafsiran-tafsiran. Ya, di perpustakaan banyak. Oke, artinya apa? Itu bersifat manusia. Nah, kalau itu bersifat manusia bisa dipelajari, maka muncullah ini. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bersifat manusia dipelajari. Contohnya ini. Mana tadi? Nah, nih. Ibrani 4 tadi. Yang saya eksegesis, langkah-langkahnya. Tapi karena ini bersifat manusia, kita nggak cukup hanya bersifat pribadi. Harus konsultasi dengan apa? Gereja. Gereja itu siapa? Bapak-bapak gereja. Dan Christ Center. Nah, dari mana kok bisa tahu, Pak?
Kok bisa tahu misalnya harus konsultasi dengan Christ Center, Eklesia, lalu dirumuskan doktrinnya, lalu ada personalnya, ini datang dari mana? Baca ini. Nah, nanti kalian baca ini. Ini teorinya. Ringkasannya ini. 10 ini saya ringkas. Jadi berapa halaman ini? 1, 2 halaman. Dari ini. Ya, jadi ngerti ya? Gitu. Nah, kita baru baca ini. Jadi kalau misalnya di 4 lapisan, nanti intinya di 10 langkah ini, ujung-ujungnya di sini. Kalian harus bisa praktekkan tulis 10 langkah ini. Paham ya? Yang di online paham nggak? Christoph sama Edric. Kalau ada yang nggak paham, langsung tanya ya. Oke. 10 langkah ini pada intinya nanti. Tapi sebelum masuk ke sini, saya tadi udah kasih lihat contohnya kan. Nah, terus dasar teorinya mana? Dasar teori 10 langkah ini nanti kita baca ini. Nah, ini contoh eksegesisnya. Misalnya dari Ibrani, yang saya suruh kalian tiap hari baca, misalnya, yang mana nih? Misalnya teoria-teoria seperti ini. Jadi kalau teoria seperti ini baru langkah ke-6 ini. Ya. Nah, tadi kalau saya bilang ada pendapat pribadi, lalu ada pendapat gereja. Nah, ini yang ngomong siapa? Kak Gustav Schwer. Inilah pendapat dari para sarjana saya ikuti. Schwer itu seorang scholar. Ya, cuma dari timur. Ya, dia teolog gitu. Sarjana itu maksudnya di sini bukan S1 ya, tapi para ahli, ya, para akademisi gitu. Oke? Nah, itu seperti dari Ware. Nah, Ware bilang harus ada personalnya, ada ketaatannya. Nanti dia bilang di bawah ini ada Kristusnya, pusat dari Alkitab, Christ Center-nya. Lalu nanti dia bilang di bawahnya ada apa? Personal atau pribadi. 4. Apa saja? Taatan, eklesial atau gereja, Christ Center, dan personal. Kamu jangan main rambut, fokus. Apa, Sofia? Nggak tahu kan? Ayo, 4 itu apa? Ketaatan, eklesial, Christ Center, personal. 4 itu. Nah, 4 itu ada di mana? Di sini. Christ Center, eklesianya di langkah 6. Ya, personalnya di langkah 8. Ketaatannya di langkah 9. Oke? Itu. Eklesial, Christ Center di langkah 6. Personal langkah 8 dan ketaatan di langkah 9. Nah, ada di sini. Tapi 1 sampai 5 kok nggak ada, Pak? Ya, ini karena studi akademisi. Ya. Nah, saya di sini juga akan ngomong tentang, saya ada bagi kan di grup ini juga ada bahan lain sebagai tambahan ya. Nih, ini ada yang lain kalau mau dibaca boleh. Sebetulnya ada lagi tentang ini, membaca Alkitab secara, ada 3 tahap itu ya. Misalnya afektif, kognitif, dan apa itu? Bukan taksonomi tapi kognitif, afektif, psikomotorik ya. Nah, itu 3 itu. Itu sebetulnya sama aja. Afektif itu berarti penghayatannya, personalnya. Kognitif itu berarti ya pikiran kita, deep structure-nya tadi. Lalu psikomotorik itu ketaatannya, afektif itu penghayatannya gitu. Ya. Nah, itu juga ada, tapi saya kayaknya nggak kasih ya di sini ya. Coba ya.
Ini ada 5 prinsip membaca kitab Perjanjian Lama, Alkitab pembacaan Kristus. Mungkin ini kali ya. Yang saya tulis itu tentang afektif, kognitif, itu, nah nih, level kognitif. Berarti kognitifnya itu di mana? Nah, ini ada hubungannya dengan nus nanti. Ya, ini saya save lagi PDF-nya. Ini udah saya kasih belum? Yang ini. Ada gambar ini. Belum ya. Oke, ini sebenarnya simpel aja. Dia mau mengatakan bahwa dalam 10 langkah ini dia mau mengatakan 10 langkah ini sudah mencakup 3 tadi. Jadi pokoknya ya 10 langkah. Sudah mencakup 3 level tadi. 3 level kita. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, bahannya ini. Jadi ada level kognitif, terus yang kedua level afektif, yang ketiga level psikomotorik. Nah, 3 level ini ada di 10 langkah ini. Kognitif ini pasti jelas ini. Lapisan 1, 5, 6, 7. Itu semua kognitif. Kognitif itu artinya memang butuh otak kita berpikir. Kognitif namanya. Oke? Nah, tapi otak kita bukan hanya kerja otak saja, tapi ini juga ada kerja nusnya. Manusia berpikir melalui nus. Ya. Nah, itu level kognitif. Tapi level afektifnya di mana? Nomor 8 ini afektifnya. Oke. Level psikomotoriknya mana? Ketaatan. Di level mana? Oke. 10-nya di mana? 10 ini adalah sifatnya ilahi yang nggak ada di situ. Nah, level kognitif itu kan teori psikologi. Ya. Psikologi nggak ngerti tentang teosis, nggak ngerti mereka. Oke. Nah, jadi saya tambahin level 10-nya karena oke. Tapi kalau di sini ya dia cuma sampai 9, sampai level psikomotorik. Kenapa? Karena biasanya dunia hanya mengajarkan kita jadi orang baik. Nah, Alkitab mengajarkan kamu jadi orang kudus. Dia keselamatan itu. Nah, maka ada level 10 namanya nago. Oke. Nah, ini satu teori. Jadi ada 3 level. Kalau web 4 ini nah, 4 prinsip dari where ini. Bagaimana kita membaca kitab suci. Ya, jadi bukunya mana tadi? Ini satunya. Oke, supaya nggak bingung. Ini satu teori, 1, 2, 3. Nah, ini yang tadi yang level-level. Ya. Terus yang ini. Ini kita buang aja, ini buang aja supaya nggak bingung. Dibuang. Nah, ini contoh ya. Oke. Ini bagaimana kita membaca Alkitab? Ini dari siapa? Dari where? Ini 4 prinsip. 4 prinsipnya apa? Ada dalam 10 langkah. Ya, 10 langkah itu maksudnya ini apa? 4 lapisan. 4 lapisan makna landasan teorinya mana? Ini. Yang gambarnya ini. Ya. Jadi kamu lihat
10 langkah ini kan 10 langkah ya. Nah, dasar teori yang paling pertama apa? Alkitab dan Kristus. Ini kita udah bahas. Yang kedua dari where. Yang ketiga 3 level tadi ya. Yang keempat 4 lapisan ini. Jadi ada 4 ya. 1, 2, satu lagi ilahi dan syar'i. Nah, kalau saya tanya, ilahinya mana? Kalau dari 10 langkah ini yang ilahi yang mana? Hah? 10. Harus menuntun kamu kepada Kristus. Manusianya? Ya kamu mikir 1 sampai 9. Ya, ini bisa dipelajari. Tapi yang menuntun kamu kepada Kristus Allah sama Roh Kudus. Itu sifatnya ilahi. Jadi Alkitab kita baca itu bisa sampai ke situ. Nah, itu bedanya kamu baca buku lain dengan buku Alkitab. Maksudnya, kamu baca buku lain paling sifatnya manusia ya kamu dapat pengetahuan. Tapi baca Alkitab bukan hanya pengetahuan aja, tapi juga apa? Keselamatan. Nah, itu yang penting. Ini, jadi yang pertama ilahi dan manusia. Ilahinya nomor 10, manusianya nomor 1 sampai 9. Paham? Oke. Lalu yang ini dari where, how to read the Bible atau bagaimana kita membaca kitab suci dari where. Nah, ini tentang 4 prinsip. Apa itu? Apa tadi? Sampai nanti personal ya. Oke, itu dihafal. Lalu ada lagi 3 level ini, kognitif. Nah, kognitif itu kalau di sini di nomor berapa? Kognitifnya 1 sampai 7. Afektifnya nomor 8. Psikomotoriknya 9. Ya. Lalu 4 lapisan. Nah, 4 lapisan ini, lapisan 1 apa namanya? Lapisan kulitnya atau historia, sarkik, literal, dan historical meaning-nya. Ini teorinya itu di sini. Kenapa kok ada 4 lapisan? Nanti kita bahas di sini. Ya, itu dari teori para bapak gereja. Oke, lapisan 2 ada berapa langkah? 6, 7, 8. Lapisan 1 ada berapa? 5. Lapisan 3, 1. Lapisan 4, 1. Nah, ini nanti semua dijelaskan di sini. Jadi ini, yang 4 lapisan ini, aktif sakit ini semua saya ringkas di sini. Paham nggak sekarang? Nah, terus ini ada contoh. Terus, kalian tiap minggu sudah mulai nyicil baca ini. Nih, teoria-teoria seperti ini. Nah, teori-teoria seperti tadi saya bilang, ada survei structure. Langsung saya kasih terjemahan. Tapi, ada juga deep structure pikiran manusia. Ini contohnya. Ya, lalu ada Christ Center. Ini contohnya. Lalu ada eklesialnya. Nah, tapi juga harus bersinergi. Kenapa? Ini sesuai teori dari Ware. Bagaimana kita membaca kitab suci secara gerejawi? Jadi dia katakan apa tadi di sini? Jadi dia katakan apa tadi? Karena kita bacanya bukan aku, tetapi kita. Maka apa yang saya tulis di sini, misalnya nih ya, tentang 2 Petrus 3:8-9 ini bukan aku, tetapi ini pikiran gereja. Nah, jadi nggak cukup hanya pikiran kita, pikiran manusia atau deep structure ini. Enggak, ya. Tetapi tadi kalau kita udah baca sampai di sini tadi apa? Kitab suci adalah pikiran gereja, Alkitab adalah buku
gereja. Nah, ini tadi lewat contoh ini. Oke, sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi, kita baca ini. Sekarang udah mulai paham? Oke, ya. Sampelnya apa? Oke, nanti kita masuk 10.45 ya. On time. Jangan sampai jam 11 belum mulai lagi. Christoph, Edric, kita masuk lagi 1 jam lagi ya. Jam 10.45. Saya matiin dulu. Oke.